warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang reksadana syariah. Yang pertama yaitu pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah penghimpunan dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih, dan data dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti yang kita tahu, reksadana adalah salah satu instrumen investasi, sementara investasi sendiri adalah aktivitas penanaman modal demi meraih keuntungan. Lantas, reksadana adalah wadah atau fasilitas pengelolaan dana bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Kalau syariah, tentu ini berkaitan dengan ajaran agama Islam. Jika disimpulkan, maka investasi reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum bernama manajer investasi atau MI, di mana dana itu diinvestasikan ke dalam surat berharga berupa saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, kali ini kita akan membahas karakteristik dan manfaat reksadana syariah. Yang pertama kita akan membahas karakteristiknya dulu, yaitu terjangkaunya unit penyertaannya, dan yang kedua diversifikasi investasi, yang ketiga kemudahan berinvestasi, dan yang keempat hemat biaya dan waktu, yang kelima yaitu hasilnya optimal, yang keenam likuiditas terjamin. Di sini yang kita ketahui likuiditas itu tuh tenggat waktu kan. Jadi yang keenam itu tenggat waktu pembayarannya terjamin, tidak kecepatan dan tidak kelamaan, dan yang terakhir tindakan atau kontrak perjanjiannya terjamin. Selanjutnya kita beralih ke manfaat, yaitu yang pertama likuiditas yang tinggi, yang kedua biaya penjualan dan pembelian secara online itu tidak dikenakan biaya, dan yang ketiga berinvestasi itu bebas dari beban pajak, yang keempat adanya jaminan halal, dan yang kelima nyaman. Kenapa nyaman? Karena dana yang kita investasikan itu sudah dikelola langsung oleh manajer investasi, dan yang terakhir yaitu irit waktu. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai tata cara berinvestasi di reksadana syariah. Nah, jika kita ingin melakukan investasi di reksadana syariah, langkah yang pertama yaitu kita harus mempelajari terlebih dahulu program reksadana yang dimiliki oleh bank tersebut, karena pada umumnya setiap bank juga memiliki program-program yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu siapkan modal 500.000 untuk pembelian di awal, karena pada umumnya reksadana yang di awal harus mengeluarkan modal yang lebih tinggi. Setelah itu bisa kita membelinya dengan harga murah, misalnya 100.000. Yang ketiga yaitu setelah kita sampai di bank, kita coba menjumpai customer service yang akan menjelaskan mengenai program reksadana syariah tersebut. Yang keempat, setelah itu kita juga dapat menanyakan mengenai usaha atau program manajerial apa nih yang dilakukan oleh bank tersebut. Yang kelima yaitu kita akan diarahkan untuk membeli reksadana. Hal yang harus diingat di sini yaitu kita di sini berinvestasi, bukan menaruh asuransi. Yang keenam, setelah itu nanti kita akan diberikan sebuah kertas formulir untuk mengisi data diri kita, mulai dari pembelian pertama, biaya pembelian, dan bagaimana apabila kamu ingin melakukan program auto debit atau tabungan reksadana secara otomatis diambil dari rekening yang terkait dengan bank yang kamu miliki. Langkah yang ketujuh yaitu setelah itu nanti akan dijelaskan bagaimana sistem pencairan dari reksadana yang didapatkan dan bagaimana mengelola dana yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu cantumkan juga kontak yang akurat atau siapa saja yang bisa dihubungi. Terima kasih.
Baiklah, saya akan melanjutkan poin D, pengembangan reksadana di Indonesia. Perkembangan reksadana di Indonesia diawali pada kemunculan dan pembentukan investasi reksadana di luar negeri. Bagaimana dengan yang ada di dalam negeri ini? Perkembangan reksadana di Indonesia dimulai ketika pembentukan PT Dana Reksa pada tahun 1976. Saat itu, PT Dana Reksa menerbitkan produk investasi reksadana yang dinamakan Sertifikat Dana Reksa. Menyusul kemudian pada tahun 1995, di mana pemerintah menerbitkan undang-undang yang mengatur pasar modal. Hal ini mencakup peraturan jual beli dan pengolahan reksadana. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Adanya peraturan resmi dari pemerintah kemudian memicu perusahaan sekuritas lain menerbitkan produk investasi reksadana ke pasar. Sebut saja contohnya PT BDNI Reksadana yang menerbitkan reksadana tertutup. Investasi reksadana di Indonesia saat ini, di masa sekarang, reksadana telah berubah menjadi produk investasi pilihan investor. Dana kelolaan reksadana pun mencapai ratusan triliun rupiah, berdasarkan data yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal ini tak lepas dari semakin meningkatnya fasilitas dan kemudahan berinvestasi reksadana yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas. Masalah modal awal, investor juga tidak perlu khawatir. Investasi reksadana zaman sekarang sudah bisa dimulai dengan modal minim mulai dari 50.000 saja. Perkembangan reksadana di Indonesia sudah sangat pesat. Semua serba digital, serba online, serba pakai aplikasi, dijamin aman dan legal, terdaftar di OJK. Modal yang murah juga membuka peluang bagi siapa saja untuk bisa berinvestasi. Semakin dini memulai, semakin banyak yang bakal didapat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.